Shalom. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur di pagi hari ini kita akan bersama-sama memasuki dalam ibadah Minggu 28 Agustus 2022. Dan tepat saat ini juga kita akan bersama-sama dalam mengikuti ibadah HUT Sinode, HUT yang ke-34 Sinode GKI. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kami rindu merayakan kasih setianya yang hadir di setiap musim kehidupan. Pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Kami rindu merayakan karya keselamatannya yang menghadirkan dan menyatukan gereja. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Kami rindu merayakan kehadirannya dalam hati yang merendah dan menyembah. Mari Bapak Ibu kita bersama-sama bangkit berdiri, kita akan pujikan dari Kidung Jemaat 17, Tuhan Allah hadir. Tuhan Allah hadir pada saat ini, hai sembah sujud di sini. Diam dengan hormat, tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Marilah umatnya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Tuhan Allah hadir yang dimuliakan dalam surga siang malam. Suci, suci, suci untuk selamanya, dinyanyikan malam surga. Ya Allah, terimalah pujian jemaat beserta malaikat. Demi menanggalkan hasrat sia-sia, keinginan manusia, jiwa raga kami hidup seluruhnya. Tuhan Kaulah yang empunya, Dikaulah yang esa, patut dimuliakan seberanglah. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Amin, 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 Damai Kristus besertamu. Juga besertamu. Silakan duduk. Shalom Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Izinkan saya pada hari ini, hanya mungkin minggu ini, untuk tetap memakai masker karena keluarga saya terkena COVID yang ketiga, jadi mereka tidak hadir saat ini. Itu saja. Kemudian hari ini kita merayakan hari ulang tahun penyatuan GKI. Jadi ada Sinode Wilayah Jawa Tengah, ya GKI Sinode Wilayah, atau dulu itu Sinode GKI Jawa Tengah, Sinode GKI Jawa Barat, Sinode GKI Jawa Timur.
34 tahun yang lalu kita melakukan penyatuan GKI, sehingga kemudian Sinode GKI itu terbagi dalam 3 sinode wilayah. Yang semula Sinode GKI Jawa Timur, Sinode GKI Jawa Barat, Sinode GKI Jawa Tengah menjadi Sinode Wilayah Jawa Tengah, Sinode Wilayah Jawa Barat, Sinode Wilayah Jawa Timur. Bukan perjalanan yang ringan Bapak Ibu dalam penyatuan itu, kita tetap terus merayakan kebersamaan ini. Nah, Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di hari yang penuh syukur ini, di dalam segala keterbatasannya tentunya, kita boleh merayakan dan menghayati karya Tuhan di dalam perjalanan bersama sebagai GKI sepanjang 34 tahun. Sungguh alangkah baik dan indahnya jika kita semua tetap berjalan bersama dengan rukun sebagai gereja yang membawa misi kerajaan Allah di tengah dunia ini. Kita akan bersama-sama menyanyikan Mazmur 133. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Kita nyanyikan sekali lagi. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, dan yang meleleh ke janggut harum dan ke leher jubahnya. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas Hermon, ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan selamanya. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Mari bersama-sama kita merendahkan diri di depan Tuhan. Kita akan menaikkan doa pengakuan dosa kita. Sungguh betapa baiknya hidup bersama dengan rukun, dan perbedaan yang kerap membuat kita bertengkar dapat diubah menjadi harmoni yang sedap didengar. Lalu bagaimana dengan GKI saat kita mencukuri 34 tahun penyatuan GKI? Sudahkah penyatuan ini menghasilkan harmoni yang indah? Sudahkah kita sebagai umat GKI juga menjadi pribadi yang mencintai kerukunan dalam kehidupan bersama? Mari kita merenungkannya di dalam doa. Dalam tiap bagian nanti saya akan mengucapkan ya Tuhan kasihanilah kami, dan jemaat mengaminkannya dengan menyanyi Tuhan kasihani. Mari kita berdoa. Ya Allah sang sumber cinta, melalui kehidupan anak-Mu Yesus, Engkau meninggalkan teladan bagi kami untuk membina kehidupan yang rukun di bumi. Namun oleh karena dosa, seringkali sikap kami menciderai kehidupan bersama. Di saat kami merasa diri sendiri lebih baik dan lebih utama dibandingkan orang lain. Akibatnya, tidak jarang kami merendahkan sesama kami karena mereka berbeda. Kadang kami juga enggan untuk berjalan bersama karena merasa lebih bebas ketika berjalan sendiri. Karena komitmen untuk berjalan bersama kami anggap memperlambat gerak perjalanan kami atau menghambat
keinginan pribadi kami. Ya Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Ya Kristus Sang Kepala Gereja, melalui karya Roh Kudus yang mempersatukan, Engkau memanggil kami sebagai gereja untuk mengasihi sesama dan seluruh ciptaan-Mu. Namun, oleh karena dosa, kadang kami mengabaikan misi kerajaan Allah ini. Di saat Engkau memanggil kami untuk bersolidaritas dengan menyambut setiap orang ke dalam rumah-Mu, kami enggan menerima mereka yang tersisih karena menganggap mereka akan mencemari kekudusan gereja. Saat Engkau memanggil kami merawat bumi dan segala ciptaan-Mu, kadang kami lupa bahwa mereka pun bagian dari perjalanan hidup kami. Kami menyepelekan aksi-aksi penyelamatan lingkungan. Kami menutup mata pada isu kerusakan iklim dan menganggap itu semua bukan urusan gereja. Ya Tuhan, ampuni dan kasihanilah kami. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Pulihkanlah kami ya Bapa. Satukanlah kami di dalam Kristus. Biarlah Roh Kudus terus membimbing kami supaya kami dapat terus belajar berjalan bersama sebagai gereja dalam mengerjakan misi kerajaan Allah bagi dunia. Amin. Bagi kita yang sudah merendahkan diri di hadapan Tuhan, kita semua diberi anugerah pengampunan dan diberi anugerah untuk hidup dalam persatuan. Tuhan Yesus berfirman di dalam Yohanes 17 ayat 22 sampai dengan 23. Kita boleh menyambutnya dengan berdiri. Demikian. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Di dalam Kristus Engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Ya, puji Tuhan kita sudah diperdamaikan. Kita persiapkan diri kita untuk menerima firman Tuhan dan nanti kita akan mengutus atau mendoakan anak-anak kita juga menerima firman Tuhan di kelas mereka masing-masing. Dalam Roh Yesus Kristus kita nyanyikan bersama. Dalam Roh Yesus Kristus kita satu tetap. Dalam Roh Yesus Kristus kita satu tetap. Mendoakan semua jadi satu kelak. Biar dunia tahu bahwa kita muridnya dalam kasih tubuh Kristus yang esa. Kita berbalas-balasan. Laki-laki, kita jalan bersama bergandengan erat. Kita jalan bersama
bersama-sama menyiarkan berita bahwa Tuhan dekat. Biar dunia tahu bahwa kita murid-Nya dalam kasih tubuh Kristus yang esa. Silakan duduk, saya undang anak-anak, adik-adik kita untuk ke depan, guru-guru sekolah minggunya sekalian. Kita juga akan persiapkan diri kita menyambut firman Tuhan. Suasana 17-an masih terasa Bapak Ibu. Ada anggota jemaat yang jadi panitia atau jadi peserta, mereka ikut kegiatan di kampung sehingga tampaknya agak sepi ya pagi ini. Mari bersama-sama kita persiapkan diri kita menyambut firman Tuhan. Adik-adik siap belajar bersama dengan kakak-kakaknya? Siap ya? Yuk kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, bersama dengan kami, anak-anak kami pun rindu untuk mendengar firman-Mu. Biarlah Engkau membimbing mereka, sehingga mereka boleh menerima pengajaran yang benar di dalam Engkau, menerima teladan kasih yang benar melalui kakak-kakak sekolah minggu. Dan biarlah firman Tuhan membentuk anak-anak kami menjadi pribadi-pribadi yang tangguh, pribadi yang taat dan setia kepadamu, pribadi yang membagikan kesuksesan mereka untuk rekan-rekannya sesama mereka di masa depan, memberikan sukacita bagi seluruh keluarga. Terima kasih, kami juga berdoa untuk firman Tuhan yang sebentar akan kami terima. Roh Kudus-Mu menguatkan kami, sehingga kami dimampukan untuk menerima firman-Mu dan memberlakukan firman itu di dalam keseharian kami. Baik kami bersama-sama maupun anak-anak, kami siap untuk menerima firman-Mu. Di dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Selamat belajar bersama dengan kakak-kakak. Tuhan Yesus memberkati. Saya persilahkan untuk lektor mempersiapkan dirinya. Bacaan pertama diambil dari Ibrani 13 ayat 1 sampai dengan 8, dilanjutkan dengan ayat 15 sampai dengan 16. Demikian bunyi firman Tuhan. Nasihat dan doa selamat. Peliharalah kasih persaudaraan. Jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian beberapa orang dengan tidak diketahui telah menjamu malaikat-malaikat. Ingatlah akan orang hukuman, karena kamu sendiri juga adalah orang-orang hukuman. Dan ingatlah akan orang-orang yang diperlakukan sewenang-wenang, karena kamu sendiri juga masih hidup di dunia ini. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan jangan kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan pezina akan dihakimi Allah. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apa yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Ayat yang ke-15. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama-Nya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Selanjutnya Injil Tuhan Yesus Kristus pada pagi hari ini dibacakan menurut Lukas pasal 14 ayat yang pertama, kemudian dilanjutkan ayat ke-7 sampai dengan ayat yang ke-14.
Sebuah percakapan di saat Yesus dijamu dalam sebuah pesta, dan Tuhan Yesus melihat beberapa hal yang menarik untuk dibicarakan, dan itu disampaikannya supaya umat mengerti bagaimana manusia di hadapan Tuhan. Demikian firman Tuhan. Pada suatu hari Sabat, Yesus datang ke rumah salah seorang pemimpin dari orang-orang Farisi untuk makan di situ. Semua yang hadir mengamat-amati dia dengan seksama. Lalu terjadilah peristiwa penyembuhan di hari Sabat itu, dan orang-orang Farisi tidak berani berdebat dengan apa yang dikerjakan Yesus. Kita lanjutkan ayat 7. Karena Yesus melihat bahwa tamu-tamu berusaha menduduki tempat-tempat kehormatan, Ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Kalau seorang mengundang engkau ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan, sebab mungkin orang itu telah mengundang seorang yang lebih terhormat daripadamu, supaya orang itu yang mengundang engkau dan dia jangan datang dan berkata kepadamu, berilah tempat ini kepada orang itu. Lalu engkau dengan malu harus pergi duduk di tempat yang paling rendah. Tetapi apabila engkau diundang, pergilah duduk di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata kepadamu, sahabat, silakan duduk di depan. Dan dengan demikian, engkau akan menerima hormat di depan mata semua tamu yang lain. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Dan Yesus berkata juga kepada orang yang mengundang dia, apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu, atau saudara-saudaramu, atau kaum keluargamu, atau tetangga-tetanggamu yang kaya. Karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula. Dan dengan demikian, engkau mendapat balasnya. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Dan engkau akan berbahagia, karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu. Sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Yang hatinya takut akan Tuhan. Haleluya. Berbahagialah orang yang menyukai segala titahnya. Selamat ulang tahun Bapak Ibu. Enggak mengucapkan selamat ulang tahun pada saya? Selamat ulang tahun juga Pak David gitu ya. Ya, ulang tahun GKI yang ke-34 itu berarti ulang tahun seluruh anggota jemaatnya. Perlu dibedakan ya Bapak Ibu ya, antara jemaat dan anggota jemaat. Kalau jemaat itu berarti apa ya? Persekutuan orang-orang di dalamnya. Gereja kita ini adalah jemaat. Jemaat GKI Gunung Indah. Jadi kadang-kadang orang salah kaprah dengan bilang pribadi, misalnya saya atau Pak Budi begitu disebut dengan jemaat GKI Gunung Indah. Bukan. Pak Budi Darmawan, Pak Budiono itu anggota
Jemaat GKI Genuk Indah. Nah, kalau sinodenya berulang tahun, berarti kita sebagai anggota jemaat sebetulnya juga sedang berulang tahun. Jadi saya katakan tadi, saya sapa Bapak Ibu dengan ucapan selamat ulang tahun Bapak Ibu. Bapak Ibu? Ini kita panggil pada saya enggak? Selamat ulang tahun Pak David gitu ya. Selamat ulang tahun Bapak Ibu. Iya, ya itu untuk mencairkan suasana saja. Kita bersyukur 34 tahun itu bukan usia yang apa ya, yang baru-baru saja, sudah lumayan, itu sudah cukup tua gitu ya. Tetapi itu dihitung sejak penyatuan. Kalau sejak masing-masing ya, Jawa Tengah misalnya itu sudah sejak 1972 diresmikan sebagai GKI Jateng. Usia yang sama dengan Jawa Barat juga begitu, 72, GKI Jawa Barat. Jawa Timur, saya lupa tahun berapa begitu ya. Jadi sudah ada 50-an tahun. Penyatuannya baru usia 34 tahun. Nah, berjalan bersama sebagai GKI yang tadinya itu sendiri-sendiri, Jawa Tengah sendiri, Jawa Barat sendiri, Jawa Timur sendiri, bukan hal yang mudah. Karena apa? Karena masing-masing GKI ini punya tradisi dan keunikannya masing-masing. Jawa Tengah, tempat kita termasuk di dalamnya, itu terkenal dengan presbiterialnya. Apa itu presbiter? Presbiter itu penatua atau majelis jemaat di dalamnya. Jadi urusan-urusan itu dikelola lebih utama di jemaatnya masing-masing. Ya. Keputusan-keputusan, ada penghargaan apa yang diputuskan di jemaat masing-masing. Jadi jemaat lain itu tidak tidak begitu curut campur. Ada perbedaan sedikit di antara jemaat GKI Genuk Indah dengan Peterongan misalnya. Enggak masalah. Itu kalau orang Jawa Tengah ya. Tapi Jawa Barat itu kental dengan sinodenya. Harus sama ya. Misalnya kita ini Jawa Barat, GKI Genuk Indah itu harus sama dengan GKI Karangsaru. Plek ketiplek ya, apapun yang ada di sana, liturginya dan sebagainya itu harus sama. Itu jadi sinode itu menegaskan kesamaan. Nah, GKI sekarang itu adalah presbiterial sinodal. Ada keseimbangan. Jawa Timur mungkin ada di tengah-tengah, lebih seimbang. Tapi Jawa Tengah yang dulunya cuma menekankan kejemaatannya, majelis jemaat keputusan itu berbeda dengan Jawa Barat yang pokoknya yang di sinode memutuskan ini kami ikut gitu ya. Nah, itu jadi ada kadang-kadang itu gesekan, kadang-kadang itu ada perdebatan di antara kita ya. Kadang-kadang seperti itu. Nah, misalnya sinode wilayah Jawa Tengah kasus mengambil inisiatif. Harusnya anak-anak itu dilibatkan dalam perjamuan kudus. Wong mereka itu sudah bisa menerima baptisan. Perjamuan yang tandanya itu kita sama-sama warga kerajaan Allah kok disendirikan, nggak boleh gitu ya. Jadi orang sinode wilayah Jawa Tengah mempelajari itu, kemudian jemaat-jemaatnya juga melakukan itu. Mungkin hanya kita yang agak semi ya, kita melibatkan anak-anak tetapi dalam rangka pembelajaran gitu ya. Tapi Jawa Tengah mengajarkan anak-anak ayo kita terima dalam perjamuan kudus kita. Nah, sinode lain bingung, di tata gerejanya belum berubah begitu kok kami harus melakukan hal yang sama. Tidak bisa. Samakan dulu, tata gerejanya dibetulkan dulu, baru kami nanti akan melakukannya kita bareng-bareng. Nah, itu perbedaan-perbedaan seperti itu ya. Nah, terus Jawa Tengah gimana? Ya enggak apa-apa, kalian enggak ikut, enggak apa-apa, tapi kami melakukannya. Karena menurut pemahaman iman kami, anak-anak itu juga berhak menerima anugerah keselamatan di dalam Kristus sama seperti ketika mereka menerima baptisan. Nah, itu contoh dan beberapa hal yang lain. Jadi ya pasti masih ada perdebatan-perdebatan. Nah, pada pagi hari ini tema kita adalah terus belajar berjalan bersama sebagai gereja di tengah mungkin ada perbedaan-perbedaan dogma, ajaran, pemahaman iman dan lain sebagainya. Ya, memang agak lebih susah
Maksud saya begini, jangankan ngurusi lingkup yang lebih luas di sinode dengan sinode. Mengurusi lingkup jemaat saja susah untuk mendapatkan kesepakatan. Ya. Yang luas itu pasti lebih kompleks, lebih jelimet, lebih ruwet. Karena itu mari kita belajar dari Tuhan Yesus supaya kita bisa tetap terus berjalan bersama sebagai gereja. Atau istilah kerennya itu bersunhodos. Ya, berjalan bersama dalam hal ini sebagai GKI. Kita belajar dua hal melalui bacaan kita di Lukas 14 dan juga di Ibrani. Di Lukas kita boleh belajar melalui peristiwa Tuhan Yesus yang hadir dalam suasana pesta, bahkan diundang oleh salah seorang Farisi, ya. Ada nasihat-nasihat praktis, bukan hendak berdebat, tetapi justru ayo dong dalamilah. Apa yang kalian percayai, kita praktekkan itu harus seiring sejalan. Dan selanjutnya juga kita mendapatkan nasihat-nasihat etis sebagai jemaat. Nah, di bacaan tadi kita tidak membaca ada perdebatan Bapak Ibu dalam Lukas. Bukan perdebatan. Ada sebuah peristiwa yang biasanya didebat, tetapi tidak didebat. Apa itu? Karena tampaknya masalah melakukan mukjizat atau pekerjaan penyembuhan di hari Sabat itu mereka sebelumnya sudah kalah, nggak bisa berdebat. Jadi ceritanya Bapak Ibu dalam Lukas yang tidak kita baca, Lukas pasal 14 ayat 1, Nah, di sana tiba-tiba datang seorang yang sakit busung air berdiri di hadapannya. Sebelum melakukan mukjizatnya, Tuhan Yesus minta izin dan bertanya dulu. Ini gimana nih? Ada orang sakit. Boleh enggak hari ini, hari Sabat ini orang ini disembuhkan? Boleh enggak? Ya. Enggak ada yang ngomong, diam saja. Karena mereka sudah tahu apa ya jawaban Yesus gitu ya. Lalu kemudian orang yang sakit busung itu dipegang tangannya, disembuhkan dan lalu menyuruh pergi. Gitu. Apa alasannya? Loh, kamu saja kalau anakmu itu atau lembumu terperosok dalam sumur pada hari Sabat, yo kamu tolong kok. Nah, ini ada orang yang sakit, hendak kamu tolong. Ya. Dan itu nanti dikaitkan juga dengan apa-apa yang harus dikerjakan di dalam pesta. Bukan cuma orang-orang yang kamu kenal, yang kaya, tetapi orang-orang yang sakit ini harusnya kamu undang juga gitu ya. Busung loh ini. Ya. Oh, busung air. Ya, busung itu nanti kembung begitu ya. Karena kekurangan gizi. Datang ke situ, disembuhkan. Nah, kita melewati perdebatan itu ya. Anggaplah mereka walaupun dengan dongkol orang-orang ahli Taurat ini, mereka ya terima sajalah. Mereka bisa sepakat pada waktu itu, asalkan apa? Sabat itu digunakan untuk memuliakan nama Tuhan. Itu kemarin kita bicara soal Sabat ya, yang memerdekakan. Jadi kalau hari ini Tuhan Yesus menyembuhkan bahkan di tempat orang Farisi, ya sudahlah gitu, nggak usah didebatkan gitu ya. Dan sebetulnya mereka tidak ingin berdebat pada waktu itu. Mereka ingin makan, mereka ingin menikmati berkat Tuhan ya. Tapi sekali lagi Tuhan Yesus melihat ada gejala-gejala yang tidak sehat ini. Kenapa? Banyak orang di sana berebut duduk di tempat yang terhormat. Tempat terhormat itu di mana biasanya Bapak Ibu? Tempat terhormat biasanya di mana? Di depan ya. Di depan. Atau kemarin saya ikut hadir saya dan Pak Denny di pesta unduh mantu gitu ya. Salah seorang rekan dari BPMK gitu ya. Itu ada kursi-kursi banyak ya, dan ada kursi yang kemudian dibatasi, dipagerin. Itu hanya orang khusus yang ada di sana, keluarga atau orang-orang yang memang diundang khusus gitu ya. Nah, para undangan berebut untuk duduk di situ, di depan atau di tempat-tempat yang sudah dibatasi tadi. Masuk, duduk di situ, berebut. Kalau nggak berebut nggak masalah. Ini rebutan. Kenapa? Kenapa kok berebut? Kalau duduk di situ, maka mereka akan dianggap sebagai orang yang
hormat. Lah padahal nggak usah seperti itu, mereka sudah orang-orang terhormat kok. Para ahli Taurat yang dimuliakan oleh umat gitu ya. Tapi mereka merasa kurang. Lalu Tuhan sebetulnya bukan mengkritisi, tetapi ya ngomong saja sebagai seorang guru, ngomong saja gitu ya. Bagi Yesus nggak seimbang ini. Orang-orang yang menyatakan diri sebagai pemilik iman tertinggi, namun ternyata berebut mendapat tempat terbaik dan terhormat. Karena merasa diri paling layak, paling hebat. Dengan demikian iman mereka berarti adalah iman yang berpusat pada diri sendiri, bukan kepada Tuhan. Ini yang dikritisi oleh Tuhan Yesus melalui komentarnya terhadap apa yang dia lihatnya. Ya. Bagaimana misalnya kalau setelah orang itu duduk di sana, ya tempat yang terhormat, lalu tuannya nggak nyaman nih ya, nggak nyaman, harus bilang, mohon maaf ya Pak, jangan duduk di situ. Itu saya sudah menyediakan tempat untuk Pak A, Pak B, begitu ya. Monggo silakan pindah. Bapak Ibu, kalau sedang duduk nyaman, kemudian ada orang yang mengatakan begitu, bagaimana? Bagaimana Bapak Ibu? Izin enggak? Malu. Ya? Jadi daripada pagi itu, ya janganlah. Kamu duduklah di mana gitu. Sama seperti kalau di gereja Bapak Ibu, ayo yang duduk di belakang, ayo silahkan maju. Jangan duduk di belakang, ayo maju gitu. Oh, saya mau belajar rendah hati kok Bapak, seperti yang disampaikan oleh Tuhan. Bukan seperti itu juga Bapak Ibu ya. Ya kalau tempatnya memang kosong, sudah tahu ini kosong ya, tempat yang di depan diisi dulu sehingga yang belakang datang belakang. Maksudnya apa? Supaya tidak ganggu yang sudah ada, gitu toh. Coba kalau Bapak Ibu di belakang terus ternyata ada gitu ibadah mulai, ada yang baru masuk, kan termasa yang baru datang itu harus duduk di depan. Kan ini mengganggu gitu ya. Nah, supaya nggak ganggu, Bapak Ibu yang sudah datang duluan, silakan duduk di depan. Gitu. Tuhan Yesus melihat ini kebiasaan yang nggak benar ini. Bukan cuma masalah dogma, ya. Juga bukan hanya bicara mana yang boleh, mana yang nggak boleh, seperti orang Taurat, orang-orang ahli Taurat ajarkan. Oh yang ini boleh, oh yang itu nggak boleh, itu terus. Tetapi hal yang sederhana tidak mereka praktekkan. Ya. Atau identitas, ini aku orang Yahudi loh, orang Farisi loh, pakaiannya, jubahnya. Mungkin Bapak Ibu kalau kemana-mana nanti seperti saya gitu ya kalau pendeta. Kemana-mana, oh itu pendeta pakai kayak gini jubah. Saya pakai jubah karena hari ini hari ulang tahun. Pakai stola merah juga. Biasanya kan pakai jas biasa. Ya. Nah kalau orang Farisi, itu mereka pakai begitu. Dengan jas kebesaran begitu ya. Kelihatan, ini orang yang saleh gitu ya. Kan identitas, ataupun juga identitas ini orang Yahudi, ini bukan Yahudi, ini najis gitu ya. Bukan soal itu, tapi ini loh yang sederhana. Tentang etika, bahkan tentang moral. Ada apa? Ada kebaikan hati di sana, ada kerendahan hati di sana. Itu yang diajarkan Yesus. Jadi nggak gitulah, malu-malukan kamu sebagai seorang pemimpin kok kayak gitu. Tidak punya etika yang baik. Di samping itu juga kebaikan hati ya. Orang mengundang pesta, baik nggak Bapak Ibu? Baik. Tapi kalau pikirannya mengundang pesta supaya bati, ini nggak baik. Hidangan pestanya dibuat semurah mungkin, diundang sebanyak mungkin. Kalau perlu orang-orang ternama, pejabat diundang. Kan iso bati Bapak Ibu. Nah, Tuhan Yesus nggak gitu pikirannya. Kalau bikin pesta itu sebagai cara untuk berbagi berkat. Kan berbagi syukur kan biasanya undangan ya. Berbagi syukur. Karena itu semua orang diundang. Sama seperti perjamuan kudus, semua orang diundang. Semua orang diterima. Bahkan orang yang dianggap jahat, berdosa itu diundang, diterima. Kasih Yesus lebih, pengampunan Yesus lebih daripada dosa-dosamu, itu kata perjamuan kudus. Prinsip itu juga hendak dikatakan oleh Tuhan dalam perjamuan. Semua diterima. Jadi maksud Tuhan,
Jangan undang orang-orang yang yang nantinya bisa mengundang kamu, yang nantinya bisa membayar kamu, ngasih amplop yang tebel. Tapi undanglah mereka yang mungkin nggak bisa membalas. Orang-orang yang sakit, orang-orang yang miskin, orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang yang lumpuh dan sebagainya, yang nggak dianggap pada waktu itu. Undang mereka. Alah, mereka nyusah-nyusahin. Iya, mungkin menurutmu menyusahkan. Tetapi kebaikan hati inilah yang diinginkan oleh Tuhan dikerjakan. Kenapa? Bukan mereka yang akan membayarnya. Tetapi siapa? Tuhan. Jadi prinsip berbagi berkat menjadi berkat. Kebaikan hati dan etika yang baik itu yang diajarkan oleh Tuhan. Ya. Nah, Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, saudara-saudara, jadi pelajaran pertama, engkau akan berharga di mata Tuhan kalau engkau punya moral yang baik. Ada kerendahan hati di sana di hadapan sesama, apalagi di hadapan penciptamu. Tunjukkan dalam segala keadaanmu, dalam doa, persekutuan, kerja, dan pelayananmu. Kadang-kadang kita gini, ini bukan pesta gitu ya, tapi keakuan gitu ya. Yang masuk surga itu hanya orang Kristen. Ya. Surga itu tempat pesta kita di akhir zaman. Benar gak? Benar gak Bapak Ibu? Benar? Bagi kita iya. Tetapi kemudian menghalang-halangi orang, kamu gak akan masuk surga karena kamu gak terima Kristus. Siapa kita? Ya. Siapa kita? Kalau Tuhan hendak mengundang dia. Jadi jangan merasa kita paling benar sendiri. Kamu sudah berdosa, kamu gak akan masuk dalam kerajaan Allah. Kalau dalam rangka supaya dia bertobat, oke lah. Tetapi kalau itu kemudian kita pandang, memang seperti itu harusnya. Lalu kemudian kita kecewa, loh Tuhan itu dia berdosa loh Tuhan, kenapa dia engkau undang masuk dalam kerajaan surga? Dalam pesta ini dia gak layak Tuhan. Siapa kamu? Yang punya pesta siapa? Tuhan. Ya terserah Tuhan mengundang siapapun. Kalau kita bersyukur kalau kita sudah diundang. Ya maksudnya seperti itu. Jangan menganggap dirimu penting. Paling penting. Yang penting siapa? Yang punya pesta? Tuhan. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan. Jangan-jangan terus kita merasa, oh aku layak gini. Siapa kamu? Aku gak kenal kamu. Nah gitu piye? Ya, jadi jangan menganggap diri lebih berharga dibandingkan orang lain. Tetapi kerendahan hati membuat kita kemudian memandang semua sesama itu berharga di mata Tuhan dan kita lalu berbagi, mau membagikan hal-hal yang baik. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita perlu belajar dari nasihat penulis Ibrani. Nah, siapa sih kemarin kayaknya ada cerdas cermat kemarin soal ya, siapa penulis kitab Ibrani? Siapa Bapak Ibu penulis kitab Ibrani? Kemarin ada soal yang mengatakan penulis kitab Ibrani adalah Paulus ya. Tapi kalau kita lihat judulnya di Alkitab ya, silakan dibuka. Itu hanya tulisannya surat kepada orang Ibrani. Kalau ditulis oleh Paulus, itu ada kodenya. Misalnya Roma. Surat Paulus kepada jemaat di Roma. Filipi. Surat Paulus kepada jemaat di Filipi. Atau Timotius misalnya. Surat Paulus yang pertama kepada Timotius. Selalu ada kodenya, surat Paulus. Ibrani, tulisannya hanya surat kepada orang Ibrani. Siapa yang nulis? Tidak tahu. Cuma ada orang yang menduga itu Paulus, tapi bukan sebetulnya. Ya, bukan. Tidak tahu. Makanya ditulis surat kepada orang Ibrani. Itu ya, Bapak Ibu ya. Nah, dalam bagian yang kita baca, penulis mengingatkan bahwa di tengah berbagai pergumulan jemaat, termasuk adanya tantangan, adanya hambatan, bahkan juga penganiayaan,
Pengikut Kristus harus tetap punya kebaikan, harus tetap mempunyai etika yang benar, sebagaimana Tuhan Yesus sudah mencontohkan, meneladankan pergaulan yang benar itu bahkan dalam wujud yang sangat-sangat luar biasa. Kerelaan berkorban, merendahkan diri yang luar biasa sampai disalib. Karena itu penulis Ibrani memberikan hal-hal yang praktis ya dalam bacaan kita pada hari ini. Ya. Apa hal praktis? Peliharalah kasih persaudaraan. Nah, jadi kita harus punya kasih persaudaraan. Meskipun ada perbedaan misalnya di antara kita, kasih persaudaraan itulah yang mempersatukan. Sebagaimana berita anugerah tadi. Ya. Kemudian apa? Memberikan tumpangan. Nah, dalam persekutuan usia lanjut kemarin saya bilang ini dilematis Bapak Ibu. Dilematisnya apa? Kalau orang zaman ini, karena mereka ada yang banyak yang harus kehilangan rumah, banyak yang harus menjual rumah mereka untuk hidup. Ada banyak orang yang tidak punya tempat tinggal. Sehingga mereka yang punya tempat tinggal harusnya memberikan kebaikan tadi, persaudaraan tadi, memberikan kesempatan orang-orang itu untuk tinggal. Ya. Tentunya dengan sukacita, bukan dengan gerusu loh. Tapi di masa sekarang ini bukan hal yang mudah. Kenapa? Ada banyak kejahatan. Ya, jadi kita tidak sembarangan menerima orang. Jangan-jangan mereka diberi susu malah memberi air tuba. Ya, diberikan madu malah ngasih pentungan, ngerampok. Tapi saya bersyukur. Ya, ketika Genuk Indah banjir misalnya, ada banyak orang yang punya tempat tinggal yang tinggi terus bilang, ayo tinggal di tempat saya saja, gitu kan? Masa kayak di sana kerendam banjir, nggak bisa tidur di rumah kami. Seperti itu prinsipnya, ya. Ketika saudara-saudara kita bahkan bukan saudara seiman saja membutuhkan pertolongan tempat tinggal, berikan mereka waktu. Yang Yang tinggal juga tahu diri, nggak keenakan gitu ya. Kalau sudah surut ya kembali. Sudah surut, wah penak neng kene ya. Wah, berapa hari lagi ya? Ya enggak begitu juga gitu ya. Itu memberikan tumpangan. Kemudian apa? Sepenanggungan dengan mereka yang dihukum. Jangan rumongso kita tuh merasa benar sendiri. Bapak Ibu, misalnya ya, dalam kasus, ini kembali yang lagi favorit bagi saya, Sambo misalnya. Syukur kowe ya. Kayak ngono gitu ya. Tapi bagi saya masaknya juga ya, apalagi ini sama-sama orang seiman gitu ya, orang Kristen. Dia jatuh dalam dosa gitu ya. Kalau bisa gimana ya caranya supaya dalam pertobatan dia bisa diselamatkan gitu ya. Merasa sepenanggungan, orang rumongso aku paling benar karena aku tidak membunuh. Padahal sama saja, saya dan Sambo sama-sama jahat di mata Tuhan, berdosa di mata Tuhan. Sebesar apapun dosanya dia dan sekecil apapun dosa saya, podo wae ya. Jadi ndak rumongso aku lebih baik, lebih benar. Sepenanggungan dengan mereka yang dihukum, gitu ya. Kemudian membela mereka yang diperlakukan sewenang-wenang. Saya bersyukur Bapak Ibu dengan tangisan ibunya Yosua yang kayak gitu. Lalu kemudian ini tembok yang sulit untuk dirubuhkan loh Bapak Ibu. Dibangun sedemikian rupa alasan-alasannya, bukti-buktinya. Tapi karena apa? Sepenanggungan dengan orang ini gitu ya. Dibongkar dan akhirnya kelihatan yang benar itu benar, yang salah itu salah. Bahkan bukan cuma orang yang terlibat ini, polisi yang di luarnya itu jumlahnya banyak juga akhirnya punya masalah. Butuh untuk sepenanggungan, mau membela mereka yang diperlakukan sewenang-wenang. Yang selanjutnya adalah menghormati pernikahan. Ini zaman edan ya. Bukan cuma yang muslim. Sing Kristen pun marry ya. Kalau mereka bisa poligami kenapa kita tidak gitu ya. Sing Kristen juga kayak gitu. Mencoba berpoligami dan sebagainya. Itu tidak menghormati pernikahan. Itu adalah perzinahan. Hormati pernikahan. Kemudian masalah penggunaan uang. Ini bukan Bapak Ibu tidak boleh punya uang, bukan. Tapi apa? Menggunakan uang dengan bijak. Dengan baik, sesuai dengan fungsinya. Bahkan menjadi berkat. Orang-orang yang kemudian merasa tidak punya itu harus berserah kepada Tuhan sebagai sumber pertolongan.
Jadi kadang-kadang Bapak, saya kasih cerita Bapak Ibu agak lucu. Habis mobil saya ban harus ganti baru, dua-duanya ada sekitar 3 jutaan. Akinya di starter mobil itu enggak bisa. Ya, enggak punya dana lagi. Sampai akhirnya ya coba di setrum kayak akinya. Bisa 1 hari besoknya mati lagi. Ya. Yang bisa apa saya lakukan? Dan saya sebelumnya tidak pernah percaya. Tuhan tuh punya mukjizat, iya luar biasa ya, mengasihi luar biasa hal-hal yang spiritual, oke. Tapi ini masalah mekanik. Apa ya Tuhan berkarya di masalah mekanik itu? Enggak tahu caranya. Sampai sekarang itu kalau di starter biasanya tuh berapa kali gitu. Ini di starter gereng ya. Apa namanya? Kok bisa kayak gitu? Ya sebagai orang Kristen, sebagai pendeta, sebelum gitu Tuhan Yesus tolong saya ya. Tuhan tolong ini bisa dihidupkan. Kalau pas mau matikan, Tuhan ini saya matikan, nanti dihidupkannya gampang. Bisa sampai sekarang. Bahkan kemarin juga sempat terpikir ketika harus pakai vale gitu ya. Oh, itu kan saya yang starter, yang menghidupkan tombol starter. Dan ini orangnya ini, dia bukan orang Kristen, bukan orang percaya. Jangan-jangan nggak bisa ngidupin. Pakai vale, saya tunggu lama. Apa ada masalah ya? Orang teko-teko kemarin terlibat Pak Denny, ya. Orang teko-teko vale ini, apa itu masalah ya? Nyatanya ya bisa. Artinya hal yang mekanik pun Tuhan bisa berkarya. Nah, kita cuma bisa berserah pada Tuhan sebagai sumber pertolongan. Yang selanjutnya adalah menghormati para pemimpin, termasuk para pendeta yang mungkin tidak sempurna hidupnya. Ada hamba-hamba Tuhan yang jatuh dalam dosa. Kalau sudah selesai, mereka sudah bertobat, ya tetap hormati. Ya, kita tetap butuh sapaan mereka, ya, firman Tuhan dari mereka ketika mereka sudah dipulihkan. Ya, dan kita perlu meneladani pula teladan-teladan dari pemimpin-pemimpin yang baik. Ya, bukan hal-hal yang buruk, tapi teladani itu. Serta kalau di sini dikatakan Tuhan Yesus tetap sama, sebentar. Ayat Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Apa ini nasihatnya ini? Ternyata apa? Kita diminta untuk selalu percaya pada Tuhan Yesus yang tetap selalu berkarya. Oh, Tuhan Yesus kan berkarya di zaman dulu, berikan mukjizat zaman dulu, sekarang kan enggak. Nyatanya saya mengalaminya. Ya, kita harus terus percaya kepada Tuhan Yesus yang selalu ada di sepanjang segala zaman, di sepanjang kehidupan kita. Ya, dan akhirnya ada 2 hal yang ditekankan lagi, bersyukur dan berpersembahan syukur itu perlu. Meskipun Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu tidak punya uang untuk persembahan, jangan ragu, tetaplah datang beribadah. Tidak usah malu karena Tuhan melihat hatimu. Dan juga jangan terus kita ngeliat-ngeliat, wah ini teko orang yang persembahan. Juga jangan kayak gitu. Ya. Tapi ketika kita punya, berikanlah persembahan syukur itu. Dan teruslah bersyukur melalui mulut kita, hati kita kepada Tuhan. Dan akhirnya ditekankan, selalulah berbuat baik. Nah, selalu berbuat baik. Ibu Bapak, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di tengah berbagai pergumulan, barangkali kita kadang-kadang berbeda pendapat. GKI pun demikian, ya, tidak bisa melakukan hal yang seirama, tapi masih ada harmoni yang bisa dikerjakan. Tidak melulu soal dogma, soal ajaran, soal aturan, soal liturgi, gitu ya. Enggak selalu kayak gitu. Tetapi soal moral kita, etika kita yang baik, yang sudah dicontohkan Tuhan, itu yang harusnya kita kerjakan. Terus belajar berjalan bersama sebagai gereja yang berbagi kebaikan. Menjadi berkat bagi banyak orang. Termasuk yang kita lakukan secara pribadi. Ya, tentu kita prihatin kalau ada orang Kristen punya pejabat misalnya yang melakukan tindakan tercela korupsi. Bahkan kemudian membunuh
tanpa ada sedikit pun rasa penyesalan. Karena itu mungkin yang perlu kita perhatikan, jangan lupa untuk terus berdoa supaya pemimpin-pemimpin kita, khususnya mereka yang Kristen, selalu dijaga, dilindungi oleh Tuhan. Sehingga apa yang mereka kerjakan jadi berkat. Tak lupa Bapak Ibu, jadilah sahabat-sahabat yang baik, yang mau menegur, mau mengingatkan, tentu saja dengan lemah lembut, sehingga para pemimpin ini tetap terus melakukan hal yang benar, tidak jatuh dalam kesesatan. Nah, Ibu Bapak, Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat melanjutkan perjalanan sebagai GKI, namun teruslah berjalan bersama dengan Tuhan. Selamat ulang tahun GKI, selamat ulang tahun saudara-saudara. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk firman-Mu, etika, moral yang baik yang harus kami tunjukkan sebagai gereja. Apalah gunanya kami memiliki pengetahuan yang luar biasa tentang Tuhan? Apakah gunanya kami pandai berkata-kata yang indah demi nama-Mu, tetapi kelakuan kami, tutur kata kami kepada orang lain, nol. Tolong ya Tuhan, supaya nilai-nilai kebenaran, kebaikan, hal-hal etis yang Tuhan tunjukkan, boleh kami praktekkan di dalam kehidupan kami sebagai gereja. Kuatkan, mampukan kami di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Marilah Bapak Ibu kita bersama-sama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan konfesi GKI 2014. Dalam persekutuan kasih yang akrab, serta anugerah penciptaan, pemeliharaan, penyelamatan, dan pembaharuan oleh Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami sebagai Gereja Kristen Indonesia hidup dan berkarya di tengah kekayaan dan kepelbagaian warisan sejarah, budaya, dan lingkungan alam Indonesia. Kami percaya kepada Allah yang dipanggil Bapa oleh Yesus Kristus, yang di dalam kasih dan kuasa-Nya menciptakan semesta alam, yang memelihara dan mengelola dengan baik lingkungan alam, seperti pemilik taman yang merawat dan menjaga anak-anaknya, seperti ibu atau bapa yang mengundang dan memanggil kami untuk berperan serta dalam pekerjaan-pekerjaannya yang baik. Kami percaya pada Yesus Kristus, Anak Allah yang dikandung oleh Roh Kudus dan dilahirkan dari rahim perawan Maria, yang diutus untuk menegakkan kerajaan Allah bagi seluruh ciptaan, yang mengampuni orang berdosa serta memanggilnya bertobat, mengasihi semua orang tanpa diskriminasi, menegakkan keadilan dan perdamaian tanpa kekerasan, memberkati setiap pribadi, keluarga, dan anak-anak, memberdayakan orang miskin, memulihkan orang sakit, membebaskan orang tertindas, menjadi sahabat bagi orang yang diasingkan, yang menyelamatkan dunia dengan menempuh jalan penderitaan hingga mati di kayu salib, dan pada hari yang ketiga dibangkitkan dari kematian, agar kami bebas dari kuasa dosa dan maut, menyatakan kasih yang melenyapkan ketakutan dan melampaui kejahatan, serta beroleh kebangkitan dan hidup yang abadi, yang naik ke surga, agar kami memberitakan Injil-Nya kepada segala makhluk yang akan datang kembali untuk menghakimi dan membarui segala sesuatu, agar kami mampu merayakan kehidupan dan menyambut kematian di dunia ini dalam iman, pengharapan, dan kasih. Kami percaya pada Roh Kudus, sumber kehidupan yang menolong kami untuk mengaku percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, dan untuk menghidupi firman Allah,
sumber karunia yang menghimpun kami sebagai satu gereja yang kudus, am dan rasuli, sumber kekuatan yang melibatkan kami dalam misi kerajaan Allah. Kemuliaan bagi Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus yang tidak pernah memisahkan kami dan kasih-Nya sekarang dan selama-lamanya. Amin. Silakan duduk kembali. Pada pagi hari ini ada beberapa warta lisan yang perlu kami sampaikan. Yang pertama adalah apabila ada jemaat yang baru pertama kali hadir dalam ibadah kami pada pagi hari ini, bisa mohon untuk bangkit berdiri. Yang kedua, yang melayani kebaktian pada hari ini Minggu 28 Agustus adalah Pendeta David Kristianto. Untuk itu segenap jemaat dan majelis jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanannya. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pelayan kebaktian yang melayani pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Yang ketiga, persidangan majelis jemaat. Persidangan majelis jemaat akan dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 6 September pukul 19, yang akan dipimpin oleh Penatua Isni Yulianti. Bagi jemaat yang mempunyai saran tentang kehidupan bergereja, dapat memberikan sarannya kepada majelis jemaat sebelum acara dimulai, dan dimohon untuk kehadiran segenap majelis jemaat. Yang berikutnya adalah peduli kasih atau PK. Untuk kelancaran pelayanan tim PK bagi jemaat dan simpatisan yang belum memberikan iuran PK, dimohon dengan sangat bisa menghubungi Ibu Suwandi atau Ibu Rohwati. Untuk itu terima kasih atas partisipasinya. Tuhan memberkati. Berikutnya adalah persekutuan komisi dewasa. Persekutuan komisi dewasa akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 2 September pukul 19 WIB. Persekutuan akan dipimpin oleh Penatua Tirsa Rusmiati dan pemimpin pujiannya Ibu Julina Serli, untuk konsumsi Ibu Rohwati. Mohon kehadiran dari segenap anggota jemaat. Lalu yang berikutnya adalah sampul renovasi. Bapak Ibu, perlu kita ketahui bahwa untuk renovasi plafon sudah hampir selesai, tinggal kurang yang bagian luar, bagian utara dan bagian timur. Dan perlu kita ketahui bahwa biayanya cukup membengkak karena meremen pada hal-hal yang lain, yaitu pengecatan dinding, pengecatan kusen, lalu pembuatan salib yang baru karena yang lama juga sudah dimakan rayap, dan lain-lain. Untuk itu sampul renovasi masih terbuka untuk segenap jemaat yang ingin berpartisipasi dan mendukung kekurangan biayanya. Yang terakhir adalah selamat ulang tahun. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada tanggal 23 Agustus pada Bapak Andreas Victor. Bisa diwakili oleh Pak Khalid dan Bu Khalid. Tanggal 27 Agustus Bapak Ardian Stefano Hantono. Selamat ulang tahun. Tanggal 28 Agustus Saudari Dinda Prasetyani hadir. Selamat ulang tahun. Karena pada hari ini berulang tahun, mungkin nanti setelah selesai ibadah kita bisa nyanyi bersama selamat ulang tahun untuk Dinda. Demikianlah warta lisan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita naikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang di surga, kami bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan, sehingga bersama-sama GKI dimanapun jemaat Tuhan berada, kami boleh merayakan ulang tahun yang ke-34 tahun. Biarlah Engkau mampukan GKI dapat terus berkarya dan menjadi berkat dimanapun mereka ditempatkan. Dan kami sebagai anggota-anggota jemaat GKI dimampukan pula untuk melakukannya, menjadi berkat dimanapun kami berada. Dan karena itu Engkau mampukan majelis jemaat di dalam mengelola pelayanan, persekutuan dan kesaksian, supaya selain memberkati jemaat, juga memberkati masyarakat khususnya di Genuk Indah ini. Engkau mampukan juga bersama-sama dengan pengurus komisi dan wilayah,
kami boleh melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang menjadi berkat. Saat ini kami juga berdoa untuk persiapan kami di bulan keluarga. Engkau mampukan mereka yang terlibat di dalam kepanitiaan, mungkin belum dicantumkan, tapi mampukan mereka untuk mengelola kegiatan-kegiatan tersebut dengan baik, dan keluarga-keluarga kami boleh dibentuk menjadi keluarga-keluarga yang punya kesetiaan kepada Tuhan dan keakraban di dalamnya sebagai anggota keluarga. Tak lupa kami berdoa juga untuk perencanaan dolan bareng yang akan diselenggarakan 9 Oktober mendatang. Sudah cukup banyak anggota jemaat yang rindu untuk mengikutinya. Kiranya Engkau mempersiapkan kami. Demikian juga untuk tim PK, mampukan mereka untuk terus berkarya. Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara. Engkau menolong pemerintahan bangsa kami dengan berbagai macam pergumulan, dengan juga berbagai macam pertimbangan untuk menaikkan harga BBM yang dikhawatirkan berimbas pada perekonomian. Mampukan mereka untuk mengambil keputusan-keputusan, kebijakan-kebijakan yang terbaik, dan masyarakat Indonesia dapat terus bertumbuh di tengah berbagai macam kesulitan dan harga-harga barang yang semakin naik. Tuhan tolong kami boleh melewatinya. Tuhan tolong juga kami sebagai bagian dari bangsa ini terlibat untuk berkarya, melakukan sekecil apapun yang kami kerjakan untuk Indonesia. Akhirnya kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan dalam pergumulan mereka. Kami bersuka cita bersama saudara-saudara kami yang berulang tahun, untuk Bapak Andreas Victor, untuk Bapak Ardian, untuk Saudari Dinda. Berkati ya Tuhan di dalam ulang tahun mereka, usia yang ditambahkan, mereka semakin bertekun di dalam Tuhan. Berkati sehingga apa yang mereka lakukan, mereka cita-citakan, boleh memberikan kebahagiaan di tengah-tengah kehidupan mereka dan jadi berkat di tengah-tengah masyarakat. Bagi saudara-saudara kami yang sakit, yang juga mungkin tidak enak badan karena flu, bahkan terinfeksi COVID, Tuhan berikan kesembuhan. Tuhan berkati untuk saudara-saudara kami yang bergumul dengan pekerjaan, berikan pekerjaan yang layak. Yang bergumul dengan pasangan hidup, Engkau berkati mereka untuk terus tekun setia membangun persahabatan yang baik. Karena kami percaya Engkau sediakan itu indah pada waktunya. Bagi mereka yang sampai saat ini masih merindukan buah hati di tengah keluarga mereka, biarlah Engkau juga mendengarkan doa-doa mereka dan mereka boleh melihat kebaikan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Akhirnya terimalah doa permohonan kami dalam segala keterbatasannya, karena semuanya ini boleh kami haturkan kepada Bapa di surga, di dalam Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa dengan doa yang sempurna. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
Bapak Ibu dan jemaat sekalian, mari kita saatnya untuk memberikan ucapan syukur kita sebagai ungkapan daripada kasih Tuhan yang telah menyertai di dalam kehidupan kita. Untuk itu akan saya landasi di dalam Mazmur pasalnya yang ke-97 ayat 11 dan 12 yang berbunyi demikian. Terang sudah terbit bagi orang benar dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Bersukacitalah karena Tuhan hari orang-orang benar, dan nyanyikanlah syukur bagi namanya yang kudus. Persembahan kali ini untuk kantong hijau akan digunakan untuk program Tunas Wacana. Bagi orang tua anak sekolah minggu juga disediakan kotak tersendiri, dan untuk jemaat yang akan memberikan persembahannya melalui transfer juga bisa melakukan melalui scan QRIS BCA yang sudah ada. Mari kita sambut persembahan kita dengan memuji Tuhan dari PKJ 26 ayat yang pertama. Saya mohon untuk bisa bangkit berdiri. Bukan karena upahmu dan bukan karena kebajikan hidupmu, bukan persembahanmu dan bukan pula hasil perjuanganmu. Allah mengampuni kesalahan umatnya oleh karena pemurahannya. Melalui pengorbanan putra tunggalnya, ditebusnya dosa manusia. Bersyukur, bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, bersyukur, selamanya. Mari kita berdoa. Hanya ungkapan syukur yang dapat kami nyatakan kepadamu. Engkau menyelamatkan dan mempersatukan kami, bukan karena hasil usaha kami, bukan karena perbuatan baik kami, tetapi karena anugerah-Mu yang terus nyata dalam kehidupan kami. Rasa syukur inilah yang mendorong kami membawa persembahan kepadamu. Kuduskanlah persembahan kami ini, agar melaluinya gereja dapat terus berjalan bersama untuk mengabarkan kabar baik bagi dunia dan menyalurkan berkat bagi semua ciptaannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita satukan langkah kita dan kita belajar merendahkan hati kita satu dengan yang lain. Jadilah gereja yang terus memperjuangkan kasih Allah, yang terus menjadi berkat di dalam kebaikan-kebaikan. Dan biarlah kita boleh belajar berjalan bersama dalam komitmen untuk terus berderap satu. Berderaplah satu, bertegaplah kamu, junjunglah panggilannya, perjuangkan kasihnya, bergandengan erat, rintanganmu berat, untuk masyurkan berita perdamaian kekal. Kristus adalah kepala gerejanya, Roh-Nya pun tetap membimbing umatnya. Berbarislah utuh, bersatulah terus, hai seluruh gereja Kristen Indonesia. Majulah serentak dengan langkah tegap dan berdoa berkarya
jaya dalam hidup semesta. Dengan iman teguh gerakan daya, kebenaran wujudkan demi sesamamu. Kristus adalah kepala gerejanya, Rohnya pun tetap membimbing umatnya. Berbarislah utuh, bersatulah teguh, hai seluruh gereja Kristen Indonesia. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dengan mengingat firman Tuhan tadi, lakukanlah di dalam kehidupanmu sehari, selalu arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi-saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Pulanglah dalam damai sejahteranya dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya. Tuhan memberi kasih karunia, menghadapkan wajah-Nya padamu, dan memberi damai sejahtera untuk selama-lamanya. Amin. Haleluya. Amin. Ibu Bapak, karena pada hari ini ada yang berulang tahun, mari kita nyanyikan untuk selamat hari ulang tahun untuk Kak Dinda. Jemaat dimohon berdiri. Selamat ulang tahun kami ucapkan. Selamat panjang umur kita akan doakan. Selamat sejahtera, sehat sentosa. Selamat panjang umur dan bahagia. Selamat ulang tahun kami ucapkan. Selamat panjang umur kita akan doakan. Selamat sejahtera, sehat sentosa. Selamat panjang umur dan bahagia. Terima kasih.